Perkenalkan, nama saya Jika Jerita Arsyad dengan nomor pokok mahasiswa 1914151096 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai pembuatan peta digitasi, peta kelas tanah, peta kelerengan, dan juga iklim. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS yang dapat dilihat pada tampilan display ya. Di sini kita memakai ArcGIS versi 10.8. Setelah masuk pada tampilan awal, kita klik Add Data, pilih Cipek Tanah, lalu klik OK. Langkah pertama, kita akan mengatur terlebih dahulu sistem koordinatnya dengan mengeklik Zoom to Layer, dan dia akan muncul sketsa awal peta seperti ini. Yap. Selanjutnya adalah kita pilih View pada menu toolbar, lalu klik Data Frame Properties. Setelah itu pilih Koordinat Sistem. Nah, di sini akan muncul dua option. Pada option kedua kita klik untuk WGS 1984 UTM Zone 48S. Setelah menentukan sistem koordinat, kita harus memastikan ketepatan sistem koordinatnya dengan cara memasukkan geokoreksi. Nah, karena sebelumnya sudah melakukan geokoreksi, maka kita langsung klik tabel, lalu pilih file GCP digitasi yang sudah dilakukan juga sebelumnya. Baik, di sini kita akan melakukan penambahan SAP pada bagian katalog. Langsung saja kita create new shape file. Pada bagian nama kita tulis batas tahura. Pada fitur type pilih polygon, klik edit di bagian kanan bawah untuk memilih sistem koordinatnya, yaitu WGS 1984 UTF Zone 48S, dan klik OK. Baik, pada SAP-nya akan muncul batas tahura. Setelah itu, maka kita akan bisa memulai proses digitasi. Pada proses digitasi ini diawali dengan kita pergi ke editor, start editing, klik batas tahura, dan OK. Kita akan tulis sebentar. Setelah itu kita klik katalog, klik create fitur, klik batas tahura, polygon, dan OK. Ya, kemudian kita masuk ke proses digitasi, dan proses digitasi ini dilakukan satu persatu ya, dan memerlukan waktu yang lama. Untuk itu akan kami percepat. Ya, dan inilah hasilnya, proses digitasi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke ekspor data dan simpan pada folder yang diinginkan. Selanjutnya kita bisa remove, maka akan terlihat batas tahuranya. Selanjutnya kita akan merubah warna menjadi warna merah. Oke. Maka kita akan cut polygon dengan cara di menit sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan pergi ke start editing, lalu pilih tanah. Ya, untuk proses cut polygon ini kita bisa pilih polygon tools, lalu memulai pada ujung paling kiri hingga mengelilingi distant depth. Ya, proses cut polygon dan get SHP-nya ini sudah selesai, maka akan terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan beri atribut peta dengan buka tabel tanah. Selanjutnya buat klasifikasi dan lakukan langkahnya pada video berikut. Selanjutnya kita edit layout sesuai dengan keinginan masing-masing. Hapus grid dan tentukan skala, serta buat grid baru. Selanjutnya beri nama peta pada layout dan beri legenda.
Setelah hapus seluruh digitasi dan masuk ke pembuatan layout seperti pada langkah sebelumnya, kita menghapus grid dan buat grid baru serta tentukan skala. Setelah itu beri nama peta dan beri legenda. Berikut ini hasil akhir dari peta tanah yang sudah diberi warna, diganti nama peta, dan juga sudah diberi legenda. Selanjutnya yaitu pembuatan peta kelas iklim. Lakukan hal yang sama di awal pembuatan peta kelas iklim dengan menambahkan JPEG iklim dan melakukan hal yang sama juga pada peta sebelumnya. Kita menuju ke simbol lagi, tapi sedang loading, jadi mohon ditunggu. Oke, baik, sudah. Kita ke simbol lagi di sini. Kita klik kategori unique values, lalu klik klasifikasi, pilih klasifikasi. Oke, add all values. Di sini ada distranded dan distroped sudah. Oke, kita langsung klik. Nah, agar semuanya bisa cepat selesai, kita langsung ke label ganti menjadi pilih klasifikasi. Setelah itu langsung pilih berapa besar fontnya, lalu oke, semua sudah. Nah, selanjutnya kita tampilkan label writernya dan sudah selesai. Kurang lebih begini cara pembuatannya. Oke, kita ke data view, terlihat ya, jelas ya, distranded, distroped dan yang lainnya itu sudah jelas. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menghapus bagian JPEG tanah ini dan juga kita hapus juga karena memang sudah prosesnya. Oke, setelahnya kita langsung ke file, kita mengatur pack and print setup A3. Kalau memang di sini tidak ada A3 langsung, maka di sini A4 portrait, lalu non checklist bagian sini terus A3 dan oke. Kalau memang sudah, kita langsung ke layout view. Nah, karena saya sudah membuat layout view, jadi saya tidak harus membuat layout view lagi. Dan pada bagian ini grid kita hapus terlebih dahulu, remove, play, oke. Nah, atur skala dari kata teman-teman semua. Oke, setelah mengatur skala, zoom in sedekat mungkin dan yang masih terlihat dengan jelas ya. Setelah itu langsung buat grid baru ya, measure grid. Oke, next. Oke. Nah, setelah itu sesuai dengan langkah yang sebelumnya, sekarang kita ganti ini menjadi peta tanah. Oke, sudah. Nah, pada bagian ini kita menggunakan data ini kawasan hutan di Provinsi Lampung dan letak Tahura ada di sini. Kita bisa lingkari atau kita bisa menggunakan rectangle berbentuk segi 4 bahwa ini menunjukkan posisi dari Tahura di mana. Setelahnya kita melakukan penambahan klasifikasi, lalu dipindah. Selesai. Nah, satu peta sudah selesai kita buat dan di sini sudah terdapat keterangannya juga. Dimulai dari peta tanah, nama dari ini, lalu ada insert di provinsi Lampungnya, klasifikasi tanahnya dan sumber petanya serta nama edit yang membuat peta. Ini cukup proses pembuatan yang pertama. Jadi kita langsung bisa export map. Kalau memang sudah export map, ada bagian sini ya. Oke, karena setelah itu kita lanjut ke proses yang kedua yaitu pembuatan ini peta dari kelas kelerengan. Oke, kita masuk ke kelas kelerengan. Di situ yang pertama adalah menambahkan gambar lereng, kelas lereng. Oke. Lalu ganti pada bagian ini kita ganti menjadi kelas lereng. Oke, sudah kita naikkan kelas lereng.
tidak muncul di layar. Setelah itu kita melakukan georeferencing juga, karena memang sudah georeferencing atau geofilling, maka tambahkan GJP digitasinya. Lalu jika tidak muncul maka tambahkan di layar. Jika sudah, maka kita tambahkan SHP yang kita sudah buat tadi. Nah, SHP yang kita buat tadi adalah proses dari digitasi seluruh kawasan ya. Maksud saya digitasi seluruh batas dari wilayah Tahura. Nah, setelah itu, karena memang tadi kita sudah melakukan digitasi dan kita juga sudah memulai proses pemotongan SHP di poligon, maka saya tidak akan mengulang lagi prosesnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di proses kedua, yaitu proses digitasi. Jika proses digitasi sudah, maka kita langsung masuk ke open attribute table. Langkah open attribute table juga itu sama dengan yang tadi. Kita masukkan membuat klasifikasi, kita membuat dua, kita membuat keterangannya, kita membuat skor. Nah, untuk hal tersebut, untuk klasifikasinya ada di dalam buku, maksud saya ada di dalam data yang ada di Google Drive. Kalau untuk luas kita bisa menggunakan melalui geometri, kalau untuk keterangan kita bisa melihat di data yang ada di ini apa di Google Drive. Untuk skor ada di data Google Drive. Oke, mungkin tidak saya tampilkan lagi ya. Nah, jadi kita masuk ke properties. Proses memasuki properties ini, kita akan menampilkan data. Oke, bukan? Ya, lanjut kita ke simbologi, kategoris, pilih, klasifikasi, add all values. Oke, maka semua sudah tergambar. Lanjut kita ke properties lagi, kita pilih label. Untuk label, kita tunggu sebentar, karena yang pertama ya. Pada proses pemberian label ini sama dengan langkah yang pertama. Jadi menurut saya langkah untuk pembuatan kelas lereng dan kelas tanah itu sama, tidak jauh berbeda. Oke, karena memang sudah dipilih klasifikasi, kita tentukan ukuran font. Oke, maka klasifikasi akan muncul, label filter akan muncul nih. Jadi yang pada bagian orange 50% dan sebagainya. Oke, karena memang sudah selesai, kita lanjutkan ke kelas lereng, kita hapus untuk seluruh digitasinya. Setelah itu kita masuk ke proses pembuatan layout. Untuk proses pembuatan layout sama dengan yang langkah tadi, karena memang kita sudah membuat ya layout, jadi tidak akan terlalu ribet. Dan yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penghapusan grid, lalu kita membuat grid baru. Tapi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan skala dari peta kita. Zoom in lagi aja, zoom in terus sampai masuk ini apa yang memang belajarnya peta kita masuk. Setelah itu kita masuk ke property, new grid, lalu next, finish. Oke, selesai untuk proses pembuatan grid. Oke, selanjutnya kita ganti peta tanah yang awalnya menjadi peta tanah menjadi peta lereng, kelas lereng. Peta kelas lereng. Jika sudah oke, maka untuk langkah selanjutnya itu sama. Kita sudah ada insert provinsi, kawasan provinsi. Kita masih mempunyai skala yang sama yaitu 80. Selanjutnya kita ganti adalah klasifikasi tanah. Ini cukup ganti saja. Kita masuk ke insert, lalu kita ke legend. Kita buatkan untuk kelas lereng ini keterangannya sendiri begitu. Ya, maka waktu cukup lama, mohon ditunggu sebentar. Karena memang untuk proses pembuatan legend meja dan sebagainya ini memang cukup lama ya, karena memang dia terkadang responnya cukup lambat. Oke, next, finish. Oke, sekarang muncul. Sama, kita konvert ke grafik terlebih dahulu. Setelah konvert ke grafik, kita langsung undo. Oke, videokan. Nah, undo. Lalu undo lagi. Hapus yang memang sekiranya tidak diperlukan. Legend, hapus. Kalau ada values dihapus juga. Lalu kelas lereng kita bisa hapus. Lalu untuk klasifikasi kita tambahkan klasifikasi kelas lereng. Oke. Jika memang sudah semua, kita pindahkan satu persatu. Ya, sekarang kita buat grup. Oke, setelah itu kita buatkan juga untuk kelas lereng satunya. Grup juga. Oke, tunggu sabar. Ya, ini tadi di pemberiannya. Oke, tambahkan ukurannya. Oke, tidak sama. Kita atur. Proses pembuatan sudah selesai. Dan sekarang terlihat ya hasil dari kelas lereng. Oke, lanjut ke layar adalah kita melangkah ke geokoreksi. Tambah data, GJP digitasi. Oke. Sekali lagi karena memang tadi salah. GJP digitasi. Oke.
Setelah hapus tabel, kemudian masuk ke layout view, lalu hapus grid. Setelah mengatur posisi dan tambah grid baru, kemudian ganti nama peta dan beri legenda. Berikut ini adalah hasil akhir dari peta iklim yang sudah diberi warna, diganti nama peta pada layout, dan juga diberi legenda.